bahwasanya Indonesia, bahwasanya Nusantara itu dimasuki agama Islam, atau agama Islam itu tersebar di Pulau Jawa. Niku yang bawa itu siapa, Bu? Yang menyebarkan agama Islam di Nusantara itu siapa, Bu? Wali Songo. Tahunnya tahun pinten, Gus? Tahun ini. Nggih, secara umum abad 13-14 nggih. Nah, namun di sini saya akan menceritakan bahwasanya Islam sampai ke bumi Nusantara itu ternyata di abad-abad awal, di abad-abad kedua Hijriah. Lah kok bisa, dari mana ini? Terus Wali Songo itu asalnya dari mana? Apakah langsung dari Arab? Apakah Wali Songo itu langsung datangnya dari Hadramaut? Apakah dari Yaman? Ataukah dari India? Ataukah dari Pakistan? Ataukah dari Cina? Atau mana ini, Bu? Wali Songo itu saking pundi, Bu? Mesir? Waduh, saking Mesir. Banyak versi yang menyatakan tentang asal-usul Wali Songo. Ada yang mengatakan dari Yaman, yang leluhurnya namanya itu Imam Abdul Malik Az-Zaman Khan. Ada yang mengatakan dari Cina, yang katanya leluhurnya itu adalah As-Sayyidul Ajal. Ada yang mengatakan dari Arab Saudi, dari Mekah, dari Madinah. Ada yang mengatakan dari Mesir. Bingung, Bu. Kalau kita ini tidak mempelajari sejarah secara utuh, menggunakan data-data sejarah yang sezaman, itu pasti jadi ruwet, Bu. Pasti jadi ruwet. Kenapa seperti itu? Ya iya, katanya Wali Songo itu adalah keturunan dari Abdul Malik Az-Zaman Khan Ba'alawi. Namun saya sudah meneliti dari karya-karya yang ditulis oleh para tokoh-tokoh Ba'alawi, yang misalnya seperti kitab Al-Burqatul Musiqah, kemudian kitab Al-Jawharus Syafaf, kemudian kitab Burarul Baha'id Dawi, kemudian kitab Al-Masra'ul Rawi, kemudian kitab Syarah Al-Ainiyah, kemudian kitab Syamsud Dohiroh, dan masih banyak lagi. Saya telusuri itu kesejarahan dari Imam Abdul Malik Az-Zaman Khan. Tetapi dari kitab-kitab yang ditulis oleh para sejarawan-sejarawan Ba'alawi, saya tidak menemukan siapa saja yang menjadi keturunan dari Imam Abdul Malik Az-Zaman Khan yang diklaim oleh mereka keturunan-keturunannya itu adalah para Wali Songo. Saya tidak menemukan. Dimulai dari abad ke-9 Hijriah yang ditulis oleh Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian kitab Burarul Baha'id Dawi karya dari Muhammad bin Ali Khirid. Justru di sana beliau menyatakan bahwa leluhur yang katanya leluhur dari Wali Songo yang namanya Abdul Malik, beliau mengatakan walam akif lahu ala tarikh. Saya tidak mengetahui sedikit pun mengenai sejarah dari Abdul Malik yang diklaim, yang diaku-aku sebagai leluhurnya Wali Songo. Lah terus dari mana? Kalau bukan dari India, kalau bukan dari Hadramaut, kalau bukan dari Yaman, kalau bukan dari Arab Saudi, kalau bukan dari Mesir, lalu dari mana? Nah, tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa ada sekelompok orang yang diutus oleh Al-Khalifatul Abbasi sekitar tahun 170 Hijriah, perkiraan tahun 700 akhir,
Masehi. Di sana dalam nahkoda khalifah, tokoh-tokoh yang sengaja dikirim oleh Al-Khalifatul Abbasi itu datang dari Arab, lebih tepatnya itu adalah Iran dan sekitarnya, dikirimlah ke Indonesia, Bu. 40 orangan kurang lebih. Dan dari 40 orang ini, beliau-beliau ada satu dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyid Ali Al-Mu'tabar atau Sayyid Ali Al-Kharis, di mana beliau ini merupakan putra dari Muhammad Ad-Dibaj. Muhammad Ad-Dibaj bin Ja'far As-Sadiq. Nah, kemudian Sayyid Ali itu menikahi salah satu putri dari Raja Perlat di tahun segituan, tahun 170-an. Kemudian melahirkanlah seorang anak, seorang putra laki-laki yang bernama Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yang merupakan Raja Perlat untuk pertama kalinya, kerajaan Islam di Nusantara. Nah, artinya apa dari sini? Dari sini sudah membuktikan bahwasanya Nusantara itu sudah dimasuki oleh agama Islam. Agama Islam itu sudah tersebar di Nusantara ini semenjak abad kedua Hijriah. Dan keterangan ini ada dalam sebuah kitab Idharul Haq yang merupakan karya dari Imam Abu Ishaq Al-Makarani Al-Fasi. Jadi Al-Fasi ini bukan kota, nisbatnya itu bukan kepada kota Fes, bukan Fes, kota Fes yang ada di Maroko, bukan. Tetapi Fas Al-Fasi ini maksudnya adalah Pasai. Nah, sehingga ketika tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Nusantara itu sudah ada semenjak abad kedua Hijriah. Lalu kemudian beliau-beliau ini beranak pinak, menurunkan keturunan-keturunan, para raja, para orang-orang yang terhormat, kemudian menurunkan Al-Malikus Saleh, kemudian menurunkan Al-Malikus Zahir, kemudian menurunkan Raja atau Al-Malik Zainal Abidin atau yang dikenal dengan Malik Ibrahim. Maka dari Malik Ibrahim atau Raja Ibrahim ini menurunkan sebagian besar dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ngerti apa buatan, Bu? Ngertas apa buatan? Saged dipahami apa buatan, Bu? Ngantuk apa buatan, Bu? Nah, ngantuk kok kula nggih sami-sami ngantuk mungkin, Bu. Kula langsung mantuk saking iki. Masya Allah, jadi itulah rangkaian dari kesejarahan Wali Songo yang ditelusuri oleh sahabat-sahabat yang memang mendalami kesejarahan Wali Songo. Masya Allah, kita punya teman yang ada di Jawa Timur menelusuri Wali Songo, kesejarahan Wali Songo. Kita punya teman yang ada di Batam menelusuri juga kesejarahan tentang Wali Songo. Artinya dari ini semua, kesejarahan Wali Songo itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Aceh. Karena apa? Karena di masa Belanda itu, Bu, di masanya zaman-zaman Belanda itu tukang adu domba, Bu, antara yang bertempat tinggal atau penduduk Pulau Sumatera
itu diadukan dengan yang di Pulau Jawa. Antara yang di Pulau Jawa diadu domba dengan yang ada di Pulau Madura, diadukan dengan Kalimantan, diadukan dengan Sulawesi, diadukan dengan kepulauan-kepulauan yang lain, sehingga ketika upaya untuk memecah belah umat dari kalangan Belanda ini sukses, maka kesejarahan dari bangsa Indonesia ini akan lenyap. Ketika kita itu tidak tahu tentang kesejarahan dari Nusantara ini, maka kita tidak memiliki harga diri, Bu. Tidak memiliki harga diri. Kenapa? Karena ada gerakan-gerakan. Ada gerakan-gerakan yang sengaja untuk membelokkan kesejarahan-kesejarahan kita di masa lalu, bahwa yang mempunyai jasa terbesar itu adalah kelompok mereka, Bu. Kelompok mereka yang membuat bendera merah putih itu mereka, yang mencanangkan, yang memberikan masukan atas berdirinya NU itu mereka, yang menentukan hari kemerdekaan bangsa Indonesia itu mereka juga. Lalu leluhur-leluhur kita, mbah buyut kita itu ngapain, Bu? Mbah buyut kita, nenek moyang kita itu ngapain kalau semuanya itu diambil oleh mereka, Bu? Yang melawan Belanda katanya mereka. Padahal itu di Banten dan juga di daerah-daerah yang lain, di Banten, di Bekasi, kemudian di Ponegoro, kemudian pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat bangsa Nusantara ini itu dimotori oleh mereka, para duriah, para keturunan Wali Songo, baik itu yang dari jalur laki-laki atau dari jalur perempuan. Nah itu, Bu, khusus untuk yang di wilayah Banten pada kejadian 1888 itu ada yang namanya Geger Cilegon. Geger Cilegon itu, Bu, mereka yang memiliki gerakan untuk melawan penjajah. Itu ada seorang Habib yang namanya Habib Usman bin Yahya. Datanya lengkap, pengakuan, penulisan, baik itu dari Selat Horgronya, teman akrabnya Habib Usman bin Yahya, ataupun dari penulis-penulis yang lain. Bukti surat-surat itu pun ada, di mana Habib Usman bin Yahya ini memberikan fatwa bahwa siapapun mereka yang melawan kepada Belanda, maka mereka ini masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan tipu daya dari setan. Ini fatwa apaan, Bu? Masya Allah, astagfirullah. Sehingga itu, apakah itu yang dinamakan sebagai seorang pahlawan? Apakah itu yang dinamakan sebagai seorang mufti, sebagai seorang juriyah Nabi yang mengeluarkan fatwa bahwasanya siapapun yang melawan kepada Belanda, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan tipu daya setan? Astagfirullahaladzim. Kembali kepada materi, bahwa apa yang dilakukan oleh para leluhur, apa yang dilakukan oleh bangsa Nusantara di masa lalu dalam menyebarkan agama, dalam mengajak orang lain untuk mengaplikasikan bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat luar biasa, Bu. Ketika mereka itu mendapatkan sebuah kebenaran, pantang mundur untuk memperjuangkan kebenaran itu, Bu. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak itu hak, katakanlah yang batil itu batil. Jadi tidak ada ajaran dari Rasulullah yang mengatakan, yang menyatakan bahwa ketika mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka selalu menakut-nakuti kepada masyarakat, ketika kalian itu mengkritisi nasab kami, maka kalian itu akan kualat. Gak ada, Bu. Gak ada. Dalam ajaran agama itu gak ada. Tadi sudah diberi contoh oleh Rasulullah. Tadi sudah diberi contoh oleh Rasulullah mengenai putrinya. Bagaimana kita tidak melihat bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Fatimah Zahra, yang mana Rasulullah mewanti-wanti kepada putri beliau Siti Fatimah Zahra, ya Fatimah, wahai Fatimah, ya binti, wahai anakku, angkidi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Ini yang diajak bicara oleh Rasulullah itu putrinya sendiri, Bu. Putrinya sendiri, Siti Fatimah. Bagaimana tidak sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Fatimah? Apakah lalu kemudian Rasulullah itu mengatakan kepada putrinya, wahai Fatimah, karena engkau ini adalah anakku, engkau adalah orang yang paling aku kasihi, engkau ini adalah orang yang paling aku sayangi, sehingga udah gak apa-apa, gak sholat, gak masalah, gak sholat. Apakah Rasulullah seperti itu? Enggak, gak ada. Ini langsung anaknya, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya Rasulullah, bayangkan, kita bayangkan putri Rasulullah, darah daging Rasulullah, seperti itu kan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka siapa mereka itu, Bu? Yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Rasulullah, siapa, Bu? Lawi. Siapa, Bu? Habib. Siapa? Habib. Bukan saya yang ngomong ya? Saya yang ngomong. Oh ya, siapa? Ketika apapun itu, baik mereka itu menjadi ahli maksiat, baik itu mereka mabok-mabokan, tidak sholat, tidak zakat, kemudian mereka pun juga menyatakan, barang siapa yang menyatakan dari orang-orang selain golongan mereka yang memiliki ilmu tidak boleh sama dengan kami, tidak boleh merasa bahwa dirinya sama dengan kami, maka statement, maka pendapat, maka ucapan yang seperti itu adalah salah. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada ajaran agama yang seperti itu. Kita ini sebagai umat Islam, kita ini sebagai orang-orang yang mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam detik-detik nyawa beliau akan dicabut oleh malaikat, apa yang beliau ingat? Apa yang beliau pesankan? Apakah anakku, binti atau auladi, wahai anakku? Enggak. Atau sahabatku misalkan, sahabatku, enggak juga, Bu. Atau siapa? Cucu-cucuku, ahfadi, enggak. Tetapi yang selalu diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umatnya, ummati. Jadi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingat
di dalam detik-detik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyawanya itu akan dicabut. Itu tidak lain dan tidak bukan kecuali kita ini, Bu. Mudah-mudahan kita ini diaku menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada satu keterangan yang ada di dalam kitab An-Nahrul Maurud karya dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, jilid 2 halaman 167. Di mana di sana beliau Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil anbiya ba'dil auliya, seyogianya sepantasnya bagi seseorang yang tidak bisa untuk berziarah kepada sebagian wali, bal wal anbiya, bahkan bagi seseorang yang tidak bisa untuk menziarahi sebagian para nabi, an yashakhisa dariha dzalika nabi awil wali suratan hissiyah, dia boleh untuk membentuk, untuk membuat satu hal, satu benda yang menjadi satu ciri bahwa itu adalah kuburan nabi, bahwa itu adalah kuburan wali. Kemudian tsumma yastahdiru ruhaniyatahu, kemudian dia menghadirkan roh dari nabi itu atau roh dari wali yang dia akan ziarahi sementara dia nggak mampu. Wa yazuruhu wa ya'malu ma ya'malu law hadara inda dharihi, dan dia berziarah seperti biasa, seperti berziarah kepada kubur. Artinya dalam kitab ini sudah ada ajaran untuk membuat sebuah kuburan palsu. Makanya hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, serta masyarakat kabupaten atau kota Tegal. Hati-hati, leluhur-leluhur kita yang namanya itu tidak diketahui, atau misalkan ada kuburan-kuburan kuno yang kebetulan tidak dirawat oleh anak cucunya. Hati-hati, Bu, nanti kuburan tersebut bisa menjadi kuburan Habib. Tujuannya apa? Tadi pembelokan sejarah. Tujuannya adalah pembelokan sejarah, dan itu sudah menjadi bukti di mana kemarin di kejadian yang ada di Kecamatan Ulijami, Pemalang, di mana seorang yang awalnya itu adalah tukang kuda, Bapak Amir. Nah, kemudian karena ada salah satu cucunya yang belajar berguru kepada oknum Habib, nah lalu disebutkanlah bahwasanya Bapak Amir ini adalah Habib, sehingga dibangunlah itu kuburan, ya, dan diyakinkan kepada masyarakat bahwa itu adalah kuburan seorang Habib, seorang ulama besar, seorang wali, sementara tokoh yang hidup yaitu Bapak Amir tidaklah seperti itu ketika beliau hidup. Dan ini ternyata sudah terjadi sejak dulu, yaitu diambil dari kitab Fathur Rahimir Rahman, salah satu karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, di mana di sana ketika menceritakan tentang leluhurnya para habaib, leluhurnya Balawi yang bernama, yang diklaim mereka sebagai leluhur mereka, yang bernama Imam Ahmad bin Isa, itu di abad 9 Hijriah itu nggak ada kuburannya. Gak ada kuburannya, Bu. Saya bacakan teksnya. Nah, ini saya berbicara tentang data, ya. Dimana di sana wadufina fi shi'biha wa lam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi. Dan Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai leluhur para habaib, itu makamnya sekarang nggak diketahui. Tetapi diziarahi oleh Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kemudian Syekh Abdurrahman As-Saqaf. Nah, ternyata setelah
setelah itu di masa-masa berikutnya ada Habib tadi menceritakan kultu warwaihul unsi fi arjaihi faiha, dan aroma-aroma yang wangi itu semerbak di sekeliling desa Husaisah. Kemudian yus'iru anna fihi ruhan zakiyatan salihah, yang di situ menunjukkan bahwa dalam tempat yang tadi tidak jelas posisi dan lokasi kuburannya itu tidak jelas, di situ menunjukkan bahwa di sana ada roh yang suci yang dikuburkan di sana. Artinya apa? Artinya cara untuk mengetahui atau cara untuk menentukan bahwa yang dimakamkan di situ adalah Imam Ahmad bin Isa itu adalah melalui ronsen kuburan, Bu. Jadi sudah ada dari zaman dulu, Bu. Sehingga sekarang itu hanya menjadi generasi penerus itu saja. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa manfaat, memberikan pencerahan untuk kita semua, dan menjadi pembelajaran untuk kita dan generasi-generasi selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya terbiasa untuk mendoakan umat Islam, Bu. Jadi jangan dikira kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantami serta para peneliti-penelitinya, yang diantaranya adalah saya, itu menyebarkan kesimpulan penelitian yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu berdasarkan atas kebencian, bukan. Kami berbicara atas data. Kami menyatakan bahwasannya para habaib Balawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu atas data, bukan atas dasar kebencian. Sehingga dalam setiap sholat kami terbiasa untuk mendoakan seluruh umat Islam tanpa terkecuali, Bu. Mari kita doa bersama-sama. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besar.